Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Yuwarda Sartika dengan NIM 2020201090 kelas PGMI 3. Ini adalah video praktik mengajar Bahasa Indonesia kelas 6 SD atau MI guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia MI dengan dosen pengampu Ibu Hani atau Salihah MPD. Simak terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, coba Anissa, ketua kelasnya. Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Siapa? Rikaya dan Wislah. Kira-kira kemana ya teman? Rikaya sakit, Wislah tanpa keterangan. Alfa ya. Nah, teman-teman yang lain, coba dengar ibu. Kalau kalian ada halangan untuk ke sekolah, harus menyertakan surat keterangan ya. Kalau tidak, nanti alfa dong. Tidak mau kan absensinya jadi alfa? Ya. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita Bahasa Indonesia tema 7 mengenai pidato. Oke, halaman 86. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. 2. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan tempat dan suasana pidato. 3. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan isi teks pidato dengan benar. Nah, yang keempat, melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan menyusun rancangan konsep pidato, siswa mampu menyusun naskah pidato dengan baik. Oke. Nah, mungkin anak-anak di sini sudah pernah nih menyaksikan seseorang yang sedang berpidato, atau mungkin kalian juga pernah nih mengikuti lomba-lomba pidato. Nah, apa itu pidato? Oke, pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Nah, kapan ya seseorang itu melakukan pidato? Oke, pidato dilakukan pada saat 1. Acara peresmian, 2. Rapat organisasi, 3. Sambutan, dan 4. Perpisahan sekolah. Nah, agar pidato berlangsung dengan baik, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu bersuara dengan lantang agar terdengar oleh semua yang hadir. 2. Perhatikan kejelasan ucapan atau lafal. 3. Tampil dengan penuh percaya diri. Ada beberapa kebiasaan yang harus dihindari dalam berpidato, di antaranya pandangan mata hanya melihat naskah. Itu tidak boleh, harus kita hindari. Nah, tidak menguasai isi pidato, itu juga tidak boleh. Volume suara kurang jelas, itu juga tidak boleh, apalagi intonasi yang tidak tepat. Nah, itu harus kita hindari. Oke, hal-hal yang berkaitan saat seseorang berpidato yaitu 1. Tema, 2. Pembicara pidato, 3. Pendengar pidato, 4. Tempat pidato, 5. Urutan isi pidato, dan 6. Poin-poin pidato atau bagian penting dari isi pidato yang disampaikan. Oke, selanjutnya naskah pidato memuat beberapa bagian-bagian. Agar dapat menyampaikan pidato dengan baik, kita
kita dapat menyusun naskah pidato sebelum berpidato nih. Nah, sebelum menyusun naskah pidato, kita perlu membuat rancangan konsep terlebih dahulu. Kemudian dikembangkan menjadi naskah pidato yang lengkap dan utuh. Oke, berikut ini bagian-bagian pidato yang harus ada dalam naskah pidato. Yang pertama ada salam pembuka, berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua, pendahuluan, berisi ucapan syukur kepada Allah, ucapan terima kasih kepada pendengar, tujuan berpidato, serta memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Nah, yang ketiga, inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Yang keempat, penutup, penyampaian simpulan pidato, rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan ucapan maaf nih bila terdapat kesalahan ketika berpidato. Oke. Yang keempat, salam penutup, berisi ucapan terima kasih kepada pendengar yang telah mendengarkan pidato kita. Nah, berikut ini ialah langkah-langkah untuk menyusun sebuah pidato. 1. Menentukan tema atau masalah yang akan disampaikan. 2. Mendaftar pokok-pokok isi yang akan disampaikan dalam pidato. 3. Menentukan tujuan pidato, misalnya untuk mengajak pendengar, menghibur, atau menjelaskan sesuatu. Yang keempat, membuat rancangan kerangka pidato. Rancangan kerangka pidato terdiri atas salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Oke. Yang kelima, mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah pidato yang utuh, guna kalimat yang efektif dan bahasa baku untuk mengembangkan kerangka pidato. Nah, yang keenam, bacalah kembali teks pidato yang telah kita buat. Apabila ada kesalahan, perbaiki. Oke, sekarang anak-anak perhatikan nih contoh pidato berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala MTS Negeri 1 Mesuji, yang kami hormati Bapak atau Ibu Guru beserta staf MTS Negeri 1 Mesuji, yang kami hormati seluruh orang tua atau wali siswa dan siswa-siswi MTS Negeri 1 Mesuji yang saya cintai. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat hadir di madrasah yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato semangat patriotisme untuk membangun Kabupaten Mesuji. Teman-temanku yang berbahagia, patriotisme secara umum dapat diartikan sebagai wujud rasa kecintaan pada tanah air. Dalam konteks ini, tanah air saya definisikan secara sederhana, yaitu tanah kelahiran atau tanah di mana kita tinggal dan berada. Ya, Kabupaten Mesuji tercinta ini yang saya maksud. Menurut pandang saya sebagai seorang pelajar, tentunya sikap patriotisme ini merupakan sebuah hal yang begitu menarik dan penting untuk diketahui. Teman-temanku yang berbahagia, bukti kecintaan kita pada tanah kelahiran harus sesuai dengan porsi kemampuan kita. Tidak perlu muluk-muluk, janji-janji, atau bulan-bulan palsu. Kita adalah pelajar, maka selayaknya cinta kita harus kita tampakkan dengan perilaku dan semangat yang mencerminkan kita sebagai seorang pelajar.
kita harus menyadari tugas dan peran kita untuk turut membangun kabupaten yang kita cintai ini agar setara dengan kabupaten yang lain di Provinsi Lampung ini. Belajar dengan semangat, tidak berputus asa, dan mencetak prestasi sebaik-baiknya. Teman-temanku yang berbahagia, jika suatu saat nanti kita telah berhasil meraih impian kita, patriotisme akan membawa kita pulang, menuntun kita kembali ke kabupaten tercinta ini. Kita bangun mesuji dengan ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapatkan dari dunia luar sana. Marilah kita selalu mempersiapkan diri. Sebagai seorang pelajar, jangan hanya berdiam diri. Berjuanglah. Di tangan kita, masa depan Kabupaten Mesuji harus jadi lebih baik. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal yang paling kecil, dan saat ini juga. Akhirnya, saya berharap kepada seluruh pelajar di Kabupaten Mesuji untuk selalu memupuk rasa patriotisme dalam diri. Kita boleh saja keluar dari Mesuji, namun jangan lupa untuk kembali. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kata dan sikap saya yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah anak-anak ibu semuanya sudah paham? Paham? Alhamdulillah. Ibu mau kasih tugas nih. Tugasnya kalian buat pidato, nanti kalian tampil ke depan. 2 minggu cukup nggak waktunya? Cukup ya? Ya, cukup. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, agar ilmunya bermanfaat untuk kita semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dipimpin. Amin. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk anak-anak ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itu tadi video mengajar bahasa Indonesia kelas 6 SD atau MI. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.